Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 10 kita lanjut ke konsep berikutnya. Yang ini menjadi konsep mulai masuk ke konsep inti dari bab pertama, yaitu adalah persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Ya, seperti beberapa bahasan yang sudah kita bahas di jenjang sebelumnya gitu kan ya. Kita kenal ada istilah persamaan linear satu variabel, ada persamaan kuadrat gitu kan ya. Yang semuanya sudah kita bahas gitu kan ya. Tapi kali ini persamaan-persamaan yang sudah kita kenal ini dikombinasi dengan tanda nilai mutlak yang kita kenal dengan tanda kurung tegak seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana solusinya untuk menyelesaikan dari konsep ini? Maka yang perlu ditekankan adalah untuk menyelesaikan konsep nilai mutlak kita harus menggunakan syaratnya. Kita kenal dengan syaratnya. Kita ulang kembali syaratnya. Misalkan ada sebuah nilai mutlak bentuk aljabar fx, ada dua syarat ya, ada dua kemungkinan nilainya, yaitu fx dengan syarat fx lebih dari sama dengan 0, bernilai min fx dengan syarat fx-nya kurang dari 0 ya. Mungkin banyak di antara kalian yang menemukan langkah praktis atau langkah cepat dari penggunaan nilai cepat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Kita bisa menyelesaikannya menggunakan sifat-sifat nilai mutlak yang dari modul, bisa dicek ya. Dari sana awal mulanya langkah-langkah praktis tersebut. Hanya saja apakah ini berlaku untuk sembarang soal langkah cepat yang ditunjukkan di modul tersebut atau mungkin di video-video tutorial? Tentu enggak kan ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, apabila kalian memahami dengan proses melalui syarat ini, syarat yang ada sesuai dengan definisi, maka tidak peduli apapun bentuk dari soal itu, insya Allah bisa terselesaikan. Oke. Langsung saja kita ke contoh persoalan ya. Oke. Kita ke model yang pertama terlebih dahulu, yaitu misalkan contohnya adalah x min 6 sama dengan 8. X min 6 sama dengan 8. Untuk PLSV tentu kita mudah menentukannya, yaitu nilainya adalah 14 gitu ya. Andai kata tanpa tanda mutlak. Tapi apakah berlaku untuk nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak kita cek bersama. Ya, ini kita ketahui dia adalah fungsinya sebagai fx-nya ya, sebagai fx-nya. Sebagai fx. Nah, kita lanjut ke syaratnya. Yang pertama adalah fx-nya lebih dari sama dengan 0, yaitu x min 6 lebih dari sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan sehingga kita peroleh x lebih dari sama dengan 6. Ini sebagai syarat. Nah, ketika x min 6 lebih dari sama dengan 0, nilai fx-nya, nilai mutlak ini bernilai fx. Sehingga kita dapat rubah bentuk persamaannya menjadi x min 6 sama dengan 8. Dengan syarat ini, maka ketemu bentuk seperti ini. X min 6 sama dengan 8. Tanda mutlaknya sudah hilang. Setelah hilang, baru kita selesaikan. Sehingga kita peroleh X sama dengan 8 ditambah 6. X sama dengan 14. Apakah cuma satu solusi ini? Kita coba dulu ke syarat yang kedua. Yaitu X min 6 kurang dari 0. X min 6 kurang dari 0. Sehingga X-nya kurang dari 6. Nah, ketika X min 6 kurang dari 0, maka berlaku sesuai dengan syarat fx-nya bernilai min fx atau min x min 6. Ini kan ya, sama dengan 8. Sesuai dengan syarat ini ya. Lebih dari sama dengan 0 bernilai fx, kurang dari 0 bernilai min fx. Kita lanjut selesaikan. Setelah hilang tanda mutlaknya, min x, min dengan min positif 6 sama dengan 8. Min x sama dengan, kita peroleh 8 kurangi 6, yaitu sama dengan
ya, min X sama dengan 2, sehingga X-nya adalah sama dengan min 2. 14 sudah memenuhi syarat ini ya, syarat ini yaitu lebih dari sama dengan 6. Negatif 2 juga sudah memenuhi syarat ini, X kurang dari 6. Maka langkah selanjutnya adalah kita cek apakah dua solusi ini, 14 dan negatif 2, memenuhi persamaan ini. Bisa kita cek X min 6 sama dengan 8. Ketika X-nya kita ganti dengan 14 kurangi 6, hasilnya cocok 8. Cocok ya untuk ini. Ketika X-nya kita ganti negatif 2, min 2 min 6, hasilnya adalah min 8 dalam tanda mutlak. Min 8 di dalam tanda mutlak artinya adalah min 8, sehingga hasilnya 8, cocok. Sehingga solusi untuk persamaan nilai mutlak model seperti ini ada dua ya, yaitu X sama dengan 14 atau X sama dengan negatif 2. Ingat, perlu kita cek terlebih dahulu untuk menentukan solusinya. Oke, itu model yang pertama. Kita coba ke model yang berikutnya. Model persamaan yang berikutnya. Kan 3 ditambah 2X min 4 sama dengan 5. 3 plus 2X min 4 sama dengan 5. Nah, untuk persamaan yang lebih kompleks seperti ini, kita fokus saja di bentuk aljabar yang diapit oleh tanda mutlak, ya, yaitu 2X min 4. Sehingga ini fx-nya. Kita ke syarat yang pertama, yaitu fx lebih dari sama dengan 0, yaitu 2X min 4 lebih dari sama dengan 0. Maka kita peroleh, kita sederhanakan 2X lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 4 dibagi 2 ya, yaitu 2. Ketika syarat ini, maka berlaku tanda mutlak fx-nya adalah fx. Sehingga persamaannya menjadi 3 plus 2X min 4 sama dengan 5. 3 dikurangi 4 negatif 1 ditambah 2X sama dengan 5. Lanjut 2X sama dengan 5 ditambah 1. Kita peroleh 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Ya, X sama dengan 3. Ya, sudah memenuhi syarat ya. Syaratnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Di sini X sama dengan 3. Kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah 2X min 4 kurang dari 0. 2X kurang dari 4, X kurang dari 2. Ketika syarat yang kedua ini, maka nilai yang ada dalam tanda mutlak berubah menjadi min fx ya. 2X min 4-nya yaitu min 2X, min dalam kurung 2X min 4. Sehingga kita peroleh persamaannya menjadi 3 plus min dalam kurung 2X min 4. Supaya tidak bingung, ini bisa double kurungnya gini ya. Ya, gini. Sama dengan 5. Kita selesaikan dulu. 3-nya kita pindah ke ruas kanan ya. Sehingga menjadi min 2X min 4 sama dengan 5 kurangi 3. Lanjut, ini kita selesaikan, min dengan 2X menjadi min 2X. Min dengan min menjadi positif plus 4. 5 kurangi 3, 2. Ya. Lanjut, nanti dikoreksi ya bila nemu kesalahan. Min 2X sama dengan 2 kurangi 4 ya, nanti kita pindah ruas. Istilah pindah ruas tidak usah perjelas lagi karena sudah dibahas di jenjang SMP ya. Lanjut, 2X sama dengan negatif 2, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2, itu 1. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita cek 1 dan 3 ini. Ya, untuk X sama dengan 1 dan 3, apakah memenuhi persamaan di soal ini. Ya, soalnya adalah 3 plus
2x min 4 sama dengan 5. Kita coba untuk x-nya 3. 3 substitusi ke sini 2 kalikan 3 6, 6 kurang 4 2. 3 tambah 2 5. Cocok, berarti benar untuk x3. Untuk x1 2 kali 1 2, 2 kurang 4 negatif 2. Negatif 2 dalam tanda mutlak berarti min 2. Hasilnya positif 2. Sehingga 3 tambah 2 hasilnya 5. Juga cocok. Sehingga solusi untuk soal ini adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. X sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Apakah solusi dari persamaan nilai mutlak ini selalu dua solusi? Gitu kan ya. Sebelumnya juga ya, solusinya juga dua. Apakah dua solusi? Selama dia tidak memenuhi syaratnya nilai mutlak dan tidak, ketika kita cek tidak valid, tidak sesuai dengan persamaan, maka tidak berlaku. Bisa jadi solusinya adalah cuma satu. Bisa jadi solusinya adalah tidak ada. Contoh solusi yang nggak ada bisa dicek di modulnya ya. Di contoh yang kedua kalau nggak salah. Penjelasannya ada di sana. Oke, demikian untuk pembahasan yang pertama mengenai persamaan nilai mutlak. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita bahas, insya Allah bahas soal yang lebih kompleks dari persamaan nilai mutlak, model atau bentuknya yang lebih kompleks. Oke, semoga bermanfaat. Nanti bisa dikerjakan latihan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, akhiran saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.